prepared to die! He's bad, he doesn't know which way's up! Come on, burn up! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lins. Wih, gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja ya kan? Saya doakan semoga kalian semua bisa sukses di tahun 2025 ya cuy. Amin. Kali ini saya akan merangkum film tentang penyelamatan kapal tanker yang diangkat dari kisah nyata seorang penjaga pantai. Peristiwa ini terjadi di tahun 1952 cuy. Seorang penjaga pantai bernama Bernie Weber yang melakukan penyelamatan heroik kepada seluruh kru kapal tanker yang akan karam. Bagaimanakah Bernie bisa menemukan kapal tanker itu di tengah cuaca badai yang menerjang? Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Scene diawali pada dua orang pria yang bernama Bernie dan Gus. Mereka tampak berputar-putar di depan sebuah kafe. Ternyata Gus mengantar Bernie untuk berkencan dengan seorang wanita yang dikenal Bernie melalui telepon. Bernie dan Gus lalu berjalan masuk ke dalam kafe. Di sana terlihat seorang wanita yang telah duduk sendiri. Bernie pun bertanya apakah dirinya Miriam. Wanita itu pun menjawab bahwa ia adalah temannya Miriam, sembari menunjuk Miriam yang sedang menelpon. Bernie pun menghampiri Miriam dan terpana saat melihat wajahnya. Kemudian Bernie mengajak Miriam untuk berjalan-jalan. Scene berlanjut di sebuah bar di sana. Bernie dan Miriam sedang mengobrol. Tak lama kemudian Gus dan teman Miriam pun datang menghampiri mereka. Lalu Gus mengajak Bernie dan Miriam untuk menaiki perahu dayung malam itu. Miriam terlihat takut untuk menaiki perahu kecil dan ia mengatakan bagaimana jika mereka menaiki perahu yang besar. Bernie lalu menghampiri nelayan yang juga berada di dalam bar itu. Ia bermaksud meminjam sebuah kapal kepada nelayan itu untuk mengajak Miriam dan temannya berjalan-jalan. So she thinks she's scared of fun. Oh, you want to take her on the Anna G around the harbor? Scene berpindah setahun kemudian pada Februari 1952. Terlihat di sana Bernie dan Miriam sedang menari di pesta dansa. Saat tengah berdansa, Miriam meminta kepada Bernie untuk menikahinya. Tetapi Bernie malah menolak permintaan Miriam, sehingga membuat Miriam pergi meninggalkannya di sana. Terlihat Bernie yang mengejar Miriam. Bernie mengajak Miriam untuk masuk kembali ke dalam karena badai akan datang. Bernie yang takut kehilangan Miriam dan mencintainya pun akhirnya mau untuk menikahi Miriam. Namun Bernie mengatakan sebelum itu ia harus meminta izin dahulu kepada atasannya, karena itu termaksud peraturan penjaga pantai. Scene berpindah ke sebuah kapal tanker minyak Pendleton yang sedang terkena badai. Terlihat di sana pria bernama Mr. Seabird sedang menghubungi kapten. Mr. Seabird meminta kaptennya untuk menurunkan kecepatan kapal karena kerusakan yang terjadi di lambung kapal bisa membuat mereka semua tak selamat melewati badai. Mr. Seabird menyuruh seorang pria botak pergi mengecek geladak kapal. Tak lama kemudian, pria itu kembali dan memberitahu Mr. Seabird bahwa ia tak sempat mengecek geladak kapal karena kerusakan pada geladak kapal cukup parah. Biar lebih gampang, kita sebut saja pria botak itu jadi bedun ya cuy. Lanjut. Tapi saat Mr. Seabird hendak memberitahu kapten untuk menurunkan kecepatan, geladak kapal itu pun rusak sehingga membuat air mulai masuk ke bagian dalam kapal. Lalu Bedun pun pergi memberitahu seluruh kru yang berada di kapal. Bedun mengatakan bahwa terjadi kerusakan di geladak yang membuat air mulai memasuki bagian dalam kapal. Bedun pun menyuruh seluruh kru untuk mengumpulkan matras dan selimut untuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada mereka semua. Kembali kepada Mr. Seabird, ia masih berusaha menghubungi kapten, tapi tak ada jawaban. Mr. Seabird lalu menyuruh rekannya yang bernama Cuda untuk naik ke kapal dan memberitahu kapten bahwa ada lubang besar di lambung kapal yang akan membuat mereka semua karam jika tidak berlabuh secepatnya. Saat Cuda naik ke atas kapal dan hendak memberitahu kapten, betapa terkejutnya ia melihat kapal tanker itu ternyata telah terbelah menjadi dua. Cuda! I can't get anyone on the bridge. An 18-foot fracture in our hull. Scene berpindah kepada Bernie yang berada di stasiun penjaga pantai. Bernie bertanya kepada pria bernama Pitsy apa yang dikabarkan di radio. Pitsy pun menjelaskan 2 jam yang lalu kapal tanker bernama Port Mercer yang sedang berada di timur Nantucket meminta bantuan karena ada lubang besar di lambung kapal mereka, sehingga muatan minyak yang dibawa kapal tanker itu pun tumpah kemana-mana. Lalu Pitsy memberitahu Bernie bahwa Miriam tadi menelponnya. Lalu Bernie menemui atasannya yang bernama Club. Bernie berniat meminta izin kepada Club untuk menikah.
tapi klub tampak tak menghiraukannya. Klub malah menyuruh Bernie mengumpulkan semua krunya dan segera pergi ke dermaga untuk menambatkan kapal para nelayan. Scene berpindah ke kapal Pendleton yang sebentar lagi akan karam. Terlihat para kru sedang berdoa dan menunggu bantuan. Kemudian seorang pria bernama Brown mengusulkan untuk segera menurunkan Scotchy, tetapi usulan itu langsung ditolak oleh kru lainnya yang bernama Quire. Lalu terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Bedun yang melihat itu pun langsung menghampiri Mr. Seabird dan mengatakan Brown ingin menurunkan Scotchy penyelamat, tetapi Quire menolak usulan Brown. Bedun pun menyuruh Mr. Seabird untuk berbicara kepada seluruh kru, karena Mr. Seabird lah orang yang paling mengetahui tentang kapal tanker itu. Scene kembali kepada Brown dan Quire yang masih berdebat. Quire mengatakan tak mungkin menurunkan Scotchy karena perahu itu terlalu kecil untuk berada di tengah badai. Lalu Bedun dan Mr. Seabird pun datang. Mr. Seabird menjelaskan terlalu banyak air yang memasuki ruang mesin sehingga pompa di ruang mesin tak bisa mengatasinya. Jika air telah mencapai saluran udara mesin, maka listrik di kapal itu pun ikut padam yang membuat pompanya juga ikut mati dan akan membuat kapal akan tenggelam dengan cepat. Salah satu kru bertanya berapa lama sisa waktu mereka sebelum kapal itu karam. Mr. Seabird lalu mengatakan mungkin mereka memiliki waktu sekitar 4-5 jam, tapi mereka masih bisa mengulur waktu sampai kapal mereka ditemukan dengan cara mengemudikannya secara manual. Dan terlihat salah satu kru berhasil membuat radio di sana berfungsi kembali. Saat mereka menghidupkan radio, mereka mendengar bahwa ada kapal tanker lain selain kapal Pendleton yang juga karam. I'm gonna run her aground. I'm gonna build a manual tiller. Hey, I'm gonna steer a ship without hydraulics. Move her manually. Lalu Scene berpindah kepada Bernie yang menghubungi Miriam dan memberitahu bahwa ia tak sempat meminta izin kepada klub. Bernie juga mengatakan bahwa ia harus segera ke dermaga untuk menambatkan kapal nelayan. Terlihat klub di sana meminta kepada anggotanya untuk pergi menyelamatkan kapal tanker Port Mercer yang berada di timur Nantucket dengan membawa sebuah kapal penyelamat dari Old Harbour. Tapi mereka menolak karena di tengah badai dahsyat itu sama saja seperti bunuh diri. Lalu mereka menyarankan untuk membawa kapal penyelamat itu dari State Harbor, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Scene berlanjut di kapal tanker Pendleton. Ternyata air telah memasuki hampir seluruh bagian dalam kapal. Terlihat Mr. Seabird dan beberapa kru lainnya sedang memasang pasak kemudi manual. Lalu Bedun pun datang. Bedun memberitahu Mr. Seabird bahwa Brown dan kru lainnya hendak menurunkan Scotchy penyelamat. Mr. Seabird yang kesal pun pergi ke atas dengan membawa sebuah kampak. Terlihat Brown yang sedang berdebat dengan Quire di dekat Scotchy. Mr. Seabird pun datang dan langsung memotong tali yang menahan Scotchy, sehingga membuat Scotchy itu pun jatuh ke bawah laut. Brown yang melihat itu pun langsung memukul Mr. Seabird, tetapi kru yang lainnya melerai mereka. Mr. Seabird mengatakan Scotchy itu terlalu kecil untuk berada di tengah badai dan satu-satunya cara agar selamat adalah mengemudikan kapal itu ke area yang dangkal. Scene berlanjut ke dermaga nelayan tempat Bernie berada. Seorang pria memberitahu Bernie kalau ia melihat sebuah kapal dan mendengar suara peluit yang menandakan kapal itu sedang meminta bantuan. Rekan Bernie di sana pun mengatakan itu tak mungkin potongan dari kapal tanker Port Mercer karena kapal itu berada di dekat timur Nantucket. Bernie yang mendengar itu pun langsung bergegas pergi ke stasiun untuk mencari tahu informasi yang telah diberikan pria di sana. Sesampainya Bernie di stasiun, Bernie melihat klub yang sedang menghubungi seseorang yang berada di stasiun Boston. Klub mengatakan kepada seseorang yang berada di stasiun Boston bahwa mereka menerbangkan pesawat pengintai dari lokasi kapal Port Mercer, dan pesawat pengintai itu melihat kapal Pendleton yang juga terbelah berada di 8 km ke arah timur dari stasiun Chatham, yang berarti dalam badai itu ada 2 buah kapal tanker yang terbelah. Kemudian klub menyuruh Bernie bersama krunya untuk menyelamatkan Pendleton dengan membawa sebuah kapal penyelamat. Seorang pria bernama Stello mengatakan tak mungkin melakukan penyelamatan dalam kondisi badai besar seperti ini. Namun Bernie meyakinkan Stello bahwa ia sangat mengenal sekali perairan di sekitar sini. Lalu saat Bernie berada di ruang makan, terlihat beberapa orang kru yang menawarkan diri untuk menemaninya melakukan penyelamatan kapal Pendleton. Saat mereka hendak pergi, terdengar bunyi telepon di stasiun itu. Bernie yang menyadari bahwa itu adalah telepon dari Miriam pun hanya mengabaikannya. Kemudian Scene memperlihatkan Miriam yang mendatangi stasiun Chatham. Miriam bertanya di mana Bernie berada. Gus memberitahu Miriam bahwa klub menyuruh Bernie untuk melakukan penyelamatan kapal Pendleton. Scene berlanjut ke kapal tanker Pendleton. Terlihat para kru yang masih berusaha untuk mengendalikan kapal mereka secara manual. Namun tak lama ombak besar pun datang dan menghantam kapal mereka dengan cukup keras, yang membuat mereka semua akhirnya kehilangan kendali.
Scene kembali kepada Bernie dan krunya yang masih dalam perjalanan menyelamatkan kapal Pendleton. Bernie menghubungi stasiun Chatham dan mengatakan bahwa kapal penyelamat yang dibawanya telah melewati Pulau Morris dan menuju gosong pasir Chatham. Buat yang belum tahu tentang gosong pasir adalah bentukan daratan yang menjorok atau terkurung di perairan dan umumnya terbentuk dari pasir, geluh atau kerikil. Gosong pasir biasanya memiliki bentuk yang sempit dan memanjang. Lanjut, terlihat Miriam yang berada di stasiun Chatham juga mendengar Bernie melalui radio station, lalu bertanya apa artinya melewati gosong pasir. Kemudian Stello menjelaskan bahwa daerah itu sangat berbahaya di tengah badai seperti ini. Miriam yang tampak sangat kesal lalu mendatangi klub. Ia meminta klub untuk menyuruh Bernie kembali. Lalu Miriam bertanya, mengapa klub menyuruh Bernie pergi kalau itu hanya untuk mengancam keselamatan Bernie. Klub yang kesal pun menyuruh Gus untuk membawa Miriam keluar dari station. Namun Gus memberitahu klub kalau 1 jam lagi akan ada angin topan. Klub yang tak menghiraukan perkataan Gus tetap menyuruh Bernie untuk terus melanjutkan perjalanannya menuju kapal Pendleton. Namun Miriam tetap berusaha keras agar klub meminta Bernie kembali. Berkali-kali Miriam memohon kepada klub, tapi klub yang kehilangan kesabaran pun sampai membentak Miriam dan mengusirnya. 500 Station Chatham, proceed over the bar. Please just call them back. Yes. Please call them back. Please call them back. Get out of my station! Miriam pun keluar dari stasiun Chatham dan menuju mobilnya. Miriam memutuskan untuk pergi dari sana. Saat Miriam mengemudikan mobilnya, roda pada mobilnya pun tergelincir sehingga membuat mobil yang dikemudikannya menabrak sebuah bongkahan es. Scene berlanjut saat Bernie dan krunya masih dalam perjalanan. Mereka semua bernyanyi untuk menghilangkan ketegangan di tengah badai. Hingga terlihat di depan mereka ombak yang sangat besar. Ombak itu lalu menghantam kapal kecil mereka dengan sangat keras, sehingga mesin kapal yang mereka naiki itu pun mati. Terlihat Pitsy yang berusaha untuk menghidupkan mesin itu kembali. Dan akhirnya Pitsy berhasil menghidupkan mesin itu. Tapi kompas yang mereka miliki hilang. Namun Bernie yang cukup ahli pun mampu mengendalikan kapal itu melewati ombak. The engine died! But he's bad, he doesn't know which way's up! Come on, Varda! Di sini nih keren banget cuy, itu perahu dibuat seperti selancar sama Bernie. Scene kembali ke kapal tanker. Terlihat di sana ombak besar terus menghantam kapal itu. Tetapi Mr. Seabird berhasil membawa kapal itu mencapai area dangkal. Saat mereka telah mencapai area dangkal, kapal mereka mendapat benturan yang cukup keras dan membuat kerusakan yang parah. Mr. Seabird mengatakan kepada mereka bahwa mereka masih harus menjauhkan air dari saluran udara, karena itu akan membuat listrik pada kapal padam dan mengakibatkan pompanya mati. Jika pompa pada kapal mati, Mr. Seabird takut kapal itu akan kembali tertarik keluar dari area dangkal. Now! Scene berpindah kepada Miriam. Terlihat kerusakan pada mobilnya yang cukup parah, sehingga membuat Miriam meminta pertolongan. Miriam meminta pertolongan kepada mobil yang dikendarai seorang wanita dan 2 anaknya. Wanita itu pun menolong Miriam dan mengajak Miriam untuk mampir ke rumahnya. Kembali kepada Bernie yang masih menuju lokasi kapal Pendleton, Richie mengatakan bahwa mereka tidak mungkin menemukan lokasi kapal Pendleton tanpa kompas. Lalu ombak pun kembali menghantam kapal mereka, sehingga membuat mereka kembali mendapat guncangan. Scene lalu menunjukkan bahwa pompa di kapal Pendleton telah mati. Mr. Seabird yang panik pun bergegas memeriksa sambungan pompa. Brown lalu mendatangi Mr. Seabird dan bertanya apa yang terjadi. Mr. Seabird mengatakan mereka harus menggunakan semua pompa yang ada. Mereka masih mempunyai jarak 60 cm lagi sebelum air memasuki saluran udara mesin yang akan membuat kapal mereka kehilangan tenaga. Scene kembali kepada Bernie. Ia berusaha menghubungi stasiun Chatham melalui radio, namun tidak ada jawaban apapun. Lalu di radio terdengar kapal penyelamat lainnya yang meminta izin kepada stasiun Chatham untuk pulang karena mereka telah kehilangan arah. Richie yang putus asa karena badai makin memburuk dan tidak memiliki kompas pun mengatakan mereka juga harus kembali. Namun Bernie yang tak menyerah pun menjelaskan bahwa ia telah melakukan semuanya dan sudah sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin mereka kembali tanpa menemukan kapal Pendleton? Lalu ombak pun kembali menghantam mereka. Scene berlanjut kepada Miriam yang sampai di rumah wanita yang menolongnya. Di sana Miriam
Miriam menyalakan radio. Ia mendengar melalui radio bahwa 4 kru kapal Portmancer tewas setelah melompat dari kapal. Lalu beberapa kru lainnya mengalami hipotermia dan mereka akan melanjutkan penyelamatan esok hari. Kemudian wanita yang menyelamatkan Miriam pun memberitahu Miriam bahwa Bernie adalah orang yang sangat baik. Bernie dan krunya juga pernah menyelamatkan suaminya dan kru perahu Landry saat memancing di Monomoy di dekat selat Nantucket. Kembali ke kapal Pendleton, terlihat air telah memasuki saluran udara dan menyebabkan listrik di kapal itu akhirnya padam. Semua kru yang berada di sana terlihat begitu putus asa. Tak lama kemudian, Bernie pun menemukan kapal Pendleton. Bernie dan yang lainnya terkejut melihat keadaan kapal Pendleton yang sudah terbelah dua. Mereka semua tak percaya dapat menemukan kapal Pendleton tanpa menggunakan kompas. Mereka semua yang melihat keadaan kapal Pendleton pun merasa bahwa semua kru telah meninggalkan kapal. Tapi seseorang yang berada di kapal langsung memberikan tanda bahwa mereka semua masih berada di sana. Kemudian mereka semua bergegas untuk mengevakuasi seluruh kru kapal Pendleton. Terlihat semua kru kapal Pendleton yang sangat gembira karena melihat kehadiran Bernie dan yang lainnya. Turn on the searchlight. I can't believe we found her. Look at that. We're too late. Lalu satu persatu kru Pendleton turun untuk menaiki kapal yang dikemudikan Bernie. Salah satu kru bernama Eldon tampak takut untuk turun ke bawah. Kemudian Mr. Seabird mendekatinya dan meyakinkannya untuk berhati-hati saat turun. Lalu sang koki kapal Pendleton mengatakan kepada Eldon bahwa jika dirinya bisa, seharusnya Eldon juga bisa. Tapi saat sang koki turun, ombak besar menerjang kapal Pendleton sehingga terjadi benturan keras yang membuat koki itu terjatuh ke laut. Sang koki yang berada di laut kembali diterjang ombak yang membuat tubuhnya terbentur keras dengan kapal Pendleton sehingga membuat dirinya akhirnya modar di sana. If I can do it, anyone can. Terlihat kapal yang dikemudikan Bernie yang sudah kelebihan beban. Richie pun mengusulkan untuk pergi mengantarkan kru yang ada di kapal itu dahulu, lalu kembali lagi untuk menjemput sisa kru yang ada di sana. Tapi Bernie menolak karena menurut Bernie mereka tak punya cukup waktu karena kapal Pendleton itu akan segera karam. Tersisa Brown dan Mr. Seabird yang masih berada di atas kapal Pendleton. Brown mengatakan kepada Mr. Seabird bahwa ia harus menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal. Jadi cuy, dalam sejarah pelaut, orang terakhir yang meninggalkan kapal adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas semua keselamatan kru. Biasanya orang terakhir yang meninggalkan kapal adalah seorang kapten atau nahkoda. Lanjut, terlihat Mr. Seabird begitu sedih untuk meninggalkan kapal Pendleton. Tapi Mr. Seabird tetap harus meninggalkan kapal Pendleton karena kapal itu akan segera karam. Mr. Seabird pun mulai menuruni tangga dan akhirnya berhasil mencapai kapal Bernie. Tak lama kemudian, saat Mr. Seabird telah berada di kapal Bernie, kapal Pendleton pun akhirnya karam ke bawah lautan. Scene berlanjut saat Miriam hendak menuju stasiun Chatham. Saat sampai di stasiun Chatham, Miriam mendengar melalui radio bahwa Bernie telah berhasil menyelamatkan 32 kru kapal Pendleton. Namun kompas yang mereka miliki hilang. Semua orang yang berada di stasiun Chatham itu mengatakan bahwa Bernie tak bisa kembali tanpa menggunakan kompas di cuaca seperti ini. Lalu terdengar lagi di radio, kapal penyelamat lainnya memberitahu Bernie bahwa ia tidak bisa kembali ke pantai dan memberitahu posisi mereka kepada Bernie dan menyuruh Bernie untuk pergi ke lokasi mereka. Namun Bernie menolak karena Bernie pun tidak tahu ia juga sedang berada di mana. Klub mendesak Bernie untuk segera pergi ke lokasi kapal penyelamat lainnya. Bernie yang merasa itu tidak akan berhasil pun memilih untuk mematikan radio. Salah satu petugas stasiun mengatakan kepada klub bahwa Bernie telah mematikan radio. Semua yang berada di sana tampak tak percaya dengan Bernie yang akhirnya berani melawan perintah klub. Tak lama kemudian listrik di wilayah stasiun itu pun padam. I don't know where the hell we are. 6500 Station Chatham. Northeast and unload all survivors on. Sounds like he cut off his radio, Mr. Bernie Weber. What do you know?
Mr. Seabird bertanya kepada Bernie bagaimana Bernie akan membawa mereka semua pulang tanpa kompas. Lalu Bernie mengatakan caranya untuk membawa mereka semua pulang. Scene pun berpindah. Semua orang yang berada di stasiun itu pergi ke dermaga menggunakan mobil mereka. Miriam yang telah berada di dermaga pun terus menyalakan lampu mobilnya. Miriam melakukan itu agar Bernie dapat melihat ke arah dermaga. Semua orang yang melihat Miriam melakukan itu pun langsung bergegas mengikuti Miriam. Bernie yang masih terombang-ambing di laut pun hanya bisa mengikuti arah yang membawanya. Terlihat semua kru yang berada di sana tampak kedinginan. Lalu, tiba-tiba... Ya, Bernie ternyata berhasil membawa mereka semua kembali ke dermaga tanpa menggunakan kompas. Bernie yang melihat sebuah cahaya pun langsung meminta Pidgey untuk menyalakan lampu kapal. Miriam pun terkejut karena melihat sebuah cahaya yang perlahan mendekati dermaga. Semua orang yang di dermaga terkejut melihat kehadiran kapal Bernie. Mereka pun bersorak melihat kapal Bernie. Miriam begitu bahagia melihat Bernie yang telah sampai dengan selamat. Saat telah berlabuh, satu persatu kru kapal Pendleton disambut oleh warga. Mereka semua langsung diberi pertolongan pertama. Lalu Mr. Seabird yang terakhir naik ke darat pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bernie karena telah menyelamatkan mereka semua. Bernie yang merasa telah berhasil melakukan tugasnya pun terlihat begitu bahagia. Miriam langsung menghampiri Bernie yang masih berada di atas kapal. Di akhir film memperlihatkan foto Bernie dan Miriam yang akhirnya melaksanakan pernikahan mereka. Mereka menikah selama 58 tahun hingga akhirnya Bernie wafat di tahun 2009 pada usia 81 tahun. Lalu para awak yang ikut serta bersama Bernie pun mendapat medali penyelamatan emas. Dan selesai. Film penyelamatan kali ini diangkat dari kisah nyata seorang penjaga pantai yang menyelamatkan seluruh awak kapal tanker yang akan karam pada Februari 1952, tepatnya di sebuah pantai bernama Cape Cod yang berada di Massachusetts, Amerika. Di film ini Chris Pine benar-benar mendalami aktingnya ya cuy, sama kayak waktu dia berperan sebagai Will Coulson di film Unstoppable. Edan banget aktingnya cuy. Salut juga buat aktingnya Casey Affleck cuy, keren banget dia meranin Mr. Seabird yang punya karakter pendiam tapi bisa mimpin semua kru kapal. Mungkin sampai di sini dulu cerita film dari saya. Sampai bertemu lagi di cerita film selanjutnya dari saya. Kolang kingkong semalang kingkong ngongeng-ngongeng. Yang artinya kalau ada salah kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi di kolom komentar ya cuy. Terima kasih.